dan derajat yang luar biasa di sisi Allah. Ternyata dia pun Rasulullah qala zikrullah, yaitu berzikir kepada Allah, mengingat kepada Allah. Berzikir kepada Allah itu jumlah umum. Berzikir kepada Allah adalah melakukan sesuatu yang bersifat kemudian hasil akhirnya mengingatkan seorang hamba kepada Allah. Salat termasuk zikir kepada Allah. Wirid, tasbih, tahlil, tahmid, istighfar termasuk zikir kepada Allah. Mau salawat, zikir kepada Allah. Berarti kesimpulannya, perkumpulan kita adalah sama dengan perkumpulan yang di dalamnya ada zikir kepada Allah, ada hal-hal yang mengingatkan kepada Allah, hal-hal yang bisa membangkitkan hati dan enak kepada Allah, dan bisa pangeran nongku dan terus ke Allah. Maka alhamdulillah satu nikmat agung, dan kalau dalam jenengan negara ini bisa istiqomah rutin di sela kesibukan dan bisa ambil kegiatan zikir wirid mingguan sebagai tambahan dari zikir harian yang sering kita lakukan. Dan beliau melanjutkan walil zikri, dan bagi zikir yang dilakukan seseorang fokus sendiri maupun berjamaah di malam semangkian dari itu, samaratun, andi buah-buah yang luar biasa banyak. Zikir bisa awal buah yang luar biasa. Fokus kepentingan akhirat, fokus kepentingan duniawiyah, urusan dunia, juga bisa diharap buah dari zikir yang biasa kita lakukan, yang di dalamnya ada munajat kepada Allah. Wanata'id, dan ada hasil-hasil. Yajiduha, akan didapatkan bekal ekawliyah buah-buah sekali sabila. Pasti orang jahilun Habib Abdullah ada man wazaba alaihi, man orang wazaba alaihi yang rutin istiqomah mudawamah mengamalkan rutinitas zikir tersebut. Sebuah zikir, sebuah kebiasaan baik dilakukan dengan rutin, maka bisa diharapkan awal kepada kebagusan yang lain, fokus urusan akhirat maupun kepentingan duniawi. Biwaman wa'adha alaihi biwasfil adab, dengan catatan juga orang yang rutin melakukan zikir tersebut biwasfil adab, dengan menjaga adabnya, menjaga tata keramanya. Dinamakan adzikir, awirid, terus dididik maupun berjamaah, aja tidak tata krama zikir, aja tidak akhlak kepada zikir, aja dalam rangka menghormat, mengagungkan kepada kalimat-kalimat zikir yang biasa kita baca. Maka nalaikan pemausan salawat, ronglang lima aduriyang, dan salawat salam dari Nabi. Hampir semua majelis, hampir semua habaib pasti ada himbauan untuk menjaga akhlak, menjaga etika, menjaga adab, keagungan zikir dan keagungan salawat. Sampai-sampai majelis Habib Syekh yang rajin kita dihimbau waktunya baca salawat bersama-sama, hentikan rokok, hentikan ini dan macam-macam. Imun kepanti ngaji bersamanya, Aisyah masih diberi kebebasan. Kenapa begitu? Karena dalam rangka terongol liabuh, sebagaimana saya sebut juga, buah itu bisa didapat karena kita menjaga akhlak dan menjaga adab. Wal hudur aqalluha, dan hadir akeh. Dan ini dalam khususnya bahasa akeh. Hadir akeh nalaikan sedang menjalankan zikir wirid yang kita lakukan. Contoh pada orang yang zikir mau istighfar, maka hadirkan hati bahwa kita sedang meminta ampun kepada Allah dari sebagian dosa dan kekeliruan. Sedang mau zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, maka hadirkan hati dengan segenap perasaan bahwa cukup Allah sebagai penolong kita. Nalaikan nanti kesertaan. Ketika berzikir ya Fattah ya Razzaq, wahai Zat yang Maha membuka pintu rezeki, maka hadirkan hati segenap pikiran bahwa Allah yang Maha apa yang rezeki, penseluruh rezeki ke semua makhluk. Ya Razzaqu liman yasha wa yaqdir. Allah siapa yang lebih, dan Allah yang membatasi kepada.
Nalaikan berzikir salawat, maka hadirkan hati kita segenap jiwa dan perasaan, seakan-akan kita berada di ajunan Gusti Rasulullah. Sehingga nur cahaya dari zikir yang kita lakukan maka akan berimbas kepada buah-buah yang tadi dibuat sekarang oleh Allah. Yang paling hebat dari Allah fi tanwiril qulub, dalam menerangi hati kita masing-masing. Hati kita yang keberlakuan dan diterangi dengan cahaya zikir, cahaya wirid, maka akan menjadi luar biasa. Ini sebenarnya dosa yang kita lakukan, terkikis dengan zikir, terkikis dengan wirid, terkikis dengan munajat tuh waktu ma'alul yang cehus untuk dibawirli dunubi ya Allah sekolah itu saat kita diberkatilah di Muhammad dengan barokah baginda Nabi Muhammad larut dalam lantunan zikir sehingga cahaya zikir barokah zikir masuk menerangi hati, menerangi pikiran, bubar dari kegiatan zikir, bubar dari kegiatan kebagusan, muncul semangat baru ganggu ibadah kepada Allah, muncul rasa takut ganggu yang maksiat kepada Allah. Seperti itu yang kita harapkan. Jadi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan dalam zikir bagus secara sholat maupun secara berjamaah seperti minggu. Begitu hebatnya zikir bisa membersihkan hati kita. Makanya orang yang istiqomah zikir, istiqomah wirid, istiqomah dengan kumpulan-kumpulan kebagusan, hatinya lemas, tak gampang keangkui, terprovokasi dengan hal-hal yang tidak baik. Kenapa? Karena barokah pencahaya zikir mulai masuk. Yang paling inti kita harapkan, kita berharap dosa yang melekat noda hitamnya dalam hati menghambat kehambaan kita kepada Allah bisa terhapus melalui cahaya zikir. Makanya dalam contoh juga disinggung satu hadis Nabi yang berbunyi waqala alaihi salam Rasulullah adabu idza adnabal abdu dzamban idza adnabah karena seseorang nikah atau berdosa melakukan dosa al-abdu seorang hamba dzamban dan dosa kita dan kaulah taubatnya melakukan satu dosa yang dilarang oleh agama, maka kanat nuqtatun sauda fi qalbi. Dari satu dosa yang kita lakukan, di Allah dikasih tanda hitam dalam hati kita. Satu kali dosa, satu kali titik hitam dalam hati. Atau dosa boleh, maka dua kali titik hitam. Fa in taba man atabat dari Gusti Allah, minta sepura dari Gusti Allah dari dosa yang dilakukan, safa qalbuhu, maka hatinya menjadi bersih. Bila ala pun dosa, kemudian kita sadar atau berkata Allah, istighfar dari Gusti Allah, maka dihapus tanda hitam sehilang karena sebab dosa yang kita lakukan dalam hati. Wa in ada dan apabila dia kembali lagi kepada dosa tersebut, ala koni boleh zada dalika, maka akan bertambah tanda hitam tersebut hatta yaswadda qalbuhu, sampai menjadi hitam penuh seperti adena. Dan ketika semua hatinya sudah menjadi penuh dengan tanda hitam, maka tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari kebaikan. Tertutup hati kita keangkui bisa menerima kepada kebaikan. Maka yang paling kita takutkan seperti itu. Maka jangan pernah berhenti, tapi sami-sami selalu bertaubat kepada Allah, mendawamkan rutin mau istighfar dengan jumlah-jumlah tertentu. Tak punya kepada istiqomah. Ini sebenarnya yang penting bisa istiqomah, jauh lebih bagus dari banyak kepada istiqomah. Karena Rasulullah itu ahabul a'mali ila Allah adwamuha wa inqallah. Paling bagus amal ibadah itu adwamuha, paling rutin terus menerus. Wa inqallah, meskipun sebunyi.